Selamat datang di Podium, Podcast Holy Stadium, bersama dengan Pastor Tina Agung Purnomo. Hidup yang diubahkan akan mengubahkan hidup orang lain. Narasumber kita kali ini adalah Pastor Joanna Alexandra. Silahkan like, comment, and share bila Anda diberkati dengan tayangan ini, dan subscribe untuk update video terbaru. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Podium, Podcast Holy Stadium. Saya Pastor Tina Agung Purnomo. Seseorang yang di masa mudanya mengalami banyak hal yang tidak mudah untuk dilalui, itu membuat akhirnya menjadi seorang yang mengerti bagaimana dia bertindak dengan seharusnya. Karena tidak gampang juga seorang yang mengalami ada di lembah untuk bisa bangkit berdiri. Tapi hari ini bersama dengan saya ada seorang ibu muda. Mungkin saudara mengenal akan suaminya yang sudah pulang ke rumah Bapa, yaitu Raditya Oloan. Bagaimana Raditya ini menjadi berkat besar bagi anak-anak muda. Dan tiba-tiba pada waktu pandemi beliau dipanggil pulang dan ada istri dan anak-anaknya yang ditinggalkan. Dan itu melewati masa yang tidak mudah. Hari ini saya bersama dengan Joanna Oloan untuk bisa sharing kepada pendengar Podium untuk belajar, mendengarkan apa yang dialami oleh Joanna, dan kita bisa melihat ternyata pada waktu kita terpuruk, kita ada di lembah, Tuhan bisa membangkitkan kita untuk kita naik ke atas kembali. Ya, Joanna, Yes. banyak hal yang saya pengen tahu, gitu ya. Karena apa? Ngalami hal ini tidak mudah. Iya. Saya pengen tanya, apa yang kamu rasain pada waktu tiba-tiba Radit ini dipanggil pulang oleh Tuhan? Kita semua syok semua. Iya. Ya, semua tidak pernah menduga, semua kita ikut berdoa pada waktu itu. Tapi memang kehendak Tuhanlah yang jadi. Jadi apa yang kamu rasain pada waktu itu? Sehingga kamu harus dengan keempat anak itu kamu harus melewati masa yang tidak mudah itu. Ya, coba ceritain. Iya, Pastor, jujur perasaannya banyak banget yang bergejolak, tapi menurut aku yang paling mendominasi adalah marah sama Tuhan gitu. Karena kan memang nggak ada yang pernah menyangka. Terus juga kayaknya banyak banget yang belum selesai. Kita lagi banyak melakukan banyak hal di pelayanan, di gereja, di entertainment juga banyak yang lagi mau dikerjain, disiapin. Jadi aku dan seluruh keluarga dan juga seluruh gereja tuh benar-benar beriman banget bahwa Radit pasti sembuh gitu. Jadi aku inget banget bahkan sampai detik-detik terakhir pun aku dipanggil sama rumah sakit untuk datang ke rumah sakit karena kondisinya udah mulai menurun. Aku tuh di mobil masih terus komat kamit, masih terus memperkatakan iman. Jadi kalau secara manusia aku boleh bilang aku bener-bener terus beriman. Aku nggak mau kalah gitu kan. Aku memperkatakan kesembuhan, bahwa Tuhan yang berperang dan bla 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 gitu. Tapi ternyata pas terjadi bahwa Radit dipanggil Tuhan, aku marah, aku nggak nyangka gitu ya. Banyak pikiran intimidasi bahwa doaku kurang berkuasa kah, aku mungkin pernah bikin dosa apakah sampai Tuhan nggak mendengarkan doaku. Aku juga sempat ada berpikir bahwa ternyata Tuhan nggak menang ya dalam beberapa hal di hidupku. Mungkin Tuhan menang, tapi di bagian ini menurut aku Tuhan nggak menang, karena harusnya kalau Tuhan menang kesembuhan terjadi gitu. Kita kutip ayat, kita kutip janji Tuhan, tapi pas itu terjadi Radit meninggal, aku marah banget dan merasa dikecewakan sama Tuhan gitu. Gimana gitu, kamu Pastor. bisa sampai akhirnya meredakan semua kemarahan itu? Jadi waktu setahun pertama sih sangat-sangat berat ya, Pastor. Dan tapi aku bersyukur banget karena aku dikelilingi sama keluarga, support system, tim pastoral di gereja. Mereka benar-benar memberikan ruang untuk aku bisa berduka gitu. Mereka tidak menuntut aku harus, ayo kamu harus kuat, ayo gitu. Tapi mereka memberi waktu, memberi space untuk aku, oke, kalau memang mau marah sama Tuhan silahkan. Karena waktu itu yang mereka selalu bilang, Tuhan nggak akan merasa tersinggung kalau kita marah sama dia, karena Tuhan mengerti
mati. Dia juga pernah merasakan, dia juga pernah berduka. Tuhan Yesus juga pernah berduka waktu Lazarus mati. Jadi tapi pada waktu itu kan aku kesel gitu. Orang ngomong segala macam ayat, orang ngomong segala macam encouragement, penguatan, aku kesel. Aku merasa dikorbankan waktu itu karena aku bilang, Tuhan, emang Tuhan mau bikin apa sih sama anak muda di Indonesia sampai Radit harus dipanggil. Terus orang-orang bilang Kak Radit sangat memberkati aku, bla 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 gitu. Terus aku marah karena emang untuk memberkati Indonesia harus dengan cara suamiku dipanggil ya Tuhan. Justru Itu sepertinya menghibur, tapi justru buat mungkin kamu menghibur orang lain, memberkati dan membangkitkan iman orang lain, tapi kok keluargaku yang jadi korban, Tuhan. Itu yang aku ucapin terus dan aku susah untuk keluar dari pikiran itu gitu. Tapi lagi dan lagi aku mengambil waktu untuk diam, aku mengambil waktu untuk aku minta izin sama gereja, aku minta izin sama pekerjaanku, karir aku di dunia entertainment. Aku mau stop dulu, aku mau diem dulu, aku nggak mau muncul gitu di sosial media juga, aku nggak mau ngapa-ngapain. I take my time to really grieve gitu. Aku bertemu sama perasaan aku waktu itu juga disarankan sama beberapa mentor untuk bikin jurnal. Sekarang kalau aku baca jurnal itu aku kayak waduh, tulisannya jahat sekali, pikirannya jahat sekali, tapi itu yang waktu itu aku tulis, aku utarakan semuanya. Tapi itu bagus untuk mengeluarkan semua emosi kita. Iya, ternyata kalau dipendam nggak bisa sehat. Diproses. Dan Betul. akhirnya itu semua dikeluarkan dan itu aku bersyukur bahwa ada orang-orang yang menerima saat aku lagi marah. Mereka nggak merasa kecewa sama aku, kok pendeta, kok pastor, gembala, istrinya Raditya Olwan kok kecewa sama Tuhan sih. Mungkin ada yang ngomong seperti itu, tapi orang-orang terdekat aku yang penting untuk aku, mereka semua mendukung dan memberi aku waktu gitu. Dan akhirnya aku bisa proses semua emosi itu dan perlahan-lahan bisa bangkit, bisa senyum lagi. Salah satu hal yang bikin aku kayak mau marah sama Tuhan tapi nggak bisa gitu, Pastor ya. Jadi aku ingat waktu Radit masih ada kan, kita selalu berdoa untuk anak aku yang keempat, Ziona Eden, kan dia ada penyakit langka. Kita percaya bahwa anak ini walaupun punya penyakit langka tapi dia adalah berkat yang langka. Tuhan kasih dia ke keluarga kita untuk bawa perubahan, membawa berkat, membawa sukacita gitu. Kita selalu doain dia gitu. Dan memang salah satu yang disebabkan oleh kelainannya Zio itu dia ada masalah di tulang-tulangnya dia. Makanya harus pakai sepatu khusus. Tapi 7 atau 9 hari setelah Radit meninggal, Ziona melangkah untuk pertama kalinya. Jadi saat aku lagi marah banget, aku lagi teriak sama Tuhan, apaan ini Tuhan? Tiba-tiba lagi main-main sama Ziona, dia jalan. Sesuatu yang kita selama ini aku sama Radit doain, tapi sekarang terjadi Tuhan kasih pas Radit udah nggak ada. Jadi kayak mau marah sama Tuhan, tapi ini mujizat yang breakthrough gitu kan, Pastor. Jadi itu juga sangat menguatkan aku bahwa walaupun aku lagi berjalan dalam lembah kekalaman, tapi Tuhan tetap pegang, Tuhan tetap sertain, Tuhan tetap kasih colekan-colekan bahwa hey, aku nggak pergi, kamu masih sama aku gitu. Wah, luar biasa. Itu Ziona salah satu yang berkat. membuat kita pengen protes lagi sama Tuhan, tapi ini mujizat di depan mata. Itu kan sesuatu yang kita tidak bisa lakukan gitu loh. Itu hanya Tuhan yang bisa lakukan, dan itu membuat akhirnya mungkin mulai mereda ya. Yang di dalam kita jadi, kemarahan. Klik lagi, jadi ingat bahwa aku mungkin selama ini fokus sama kemarahan aku, fokus sama Radit pergi. Padahal banyak yang Tuhan juga berkat-berkat yang sebelumnya dulu. Pertama kali aku bertobat, Tuhan selamatin aku dari narkoba, dari free sex. Pertama kali juga waktu itu aku menikah sama Radit, aku pernah ada masa di mana kita hampir cerai karena sama-sama selingkuh. Tuhan selamatkan pernikahan kita. Ada masa-masa di mana waktu Ziona. Umur berapa kamu menikah? Aku menikah umur 20, Radit 22 tahun. Oh, masih muda, darah muda, emosi iya, anak muda. Iya. Terus juga waktu Ziona lahir,
Dengan penyakit langkanya dia juga Tuhan buktiin ada kesembuhan, ada mujizat-mujizat kecil, ada penyediaan. Jadi waktu Radit pergi memang aku marah banget, tapi Tuhan ingetin lagi apa yang udah pernah diperbuat sebelumnya. Dia kasih flashback gitu. Jadi mau marah tapi marahnya sambil perasaannya lucu, Pastor, karena aku ngambek sama Tuhan, tapi aku tahu yang bisa menyembuhkan aku, yang bisa memulihkan aku ya Tuhan juga. Jadi kayak mau pergi tapi nggak bisa, emang harus balik lagi ke Tuhan gitu. Nah setelah mulai mereda ya kemarahan itu dan bisa mulai menerima keadaan, itu kan artinya kamu tidak denial lagi, kamu bisa accept ya. Nah banyak masalah yang harus akhirnya kamu selesaikan dengan jalani kembali. Nah itu kan seringkali membuat kita gini, misalnya aja tiba-tiba ini sebagai pemimpin ya dalam rumah tangga, itu juga berarti dia adalah sumber keuangan kita. Sedang tiba-tiba kamu mesti punya 4 anak dan satunya dalam kasus khusus gitu loh. Jadi itu membutuhkan biaya besar. Itu kan juga seringkali membuat tekanan dalam hidup kamu. Tapi kalau tak lihat hari ini, aku lihat kamu stresnya sudah hilang. Aku lihat sesuatu Johanna yang lain. Yang masih cantik, masih penuh sukacita, masih bisa dengan teman-teman yang lain gitu. Dan itu kamu bisa ngelewati begitu. Nah itu apa yang terjadi? Oke. Ya sebenarnya seperti tadi yang aku cerita ya, Tuhan banyak kasih colekan-colekan bahwa dia nggak meninggalkan aku gitu. Waktu setahun pertama juga aku mundur dari sosial media, aku nggak mau muncul gitu kan. Tapi waktu itu banyak orang yang suka message aku dan juga teman-teman yang aku ketemu gitu, mereka selalu mereka bisa bilang ya makasih ya Kak Joanna, hidupnya sangat memberkati gitu. Mereka suka ngomong kayak gitu. Padahal aku lagi dalam posisi apanya yang memberkati, orang aku lagi marah sama Tuhan, aku lagi nggak mau untuk maju gitu. Tapi terus terjadi, terus ada yang ngomong, ada yang ngomong sampai akhirnya aku nyadar bahwa ya ampun, aku diem aja, aku ngumpet aja, Tuhan terus pakai hidup aku ya. Apa yang bisa Tuhan lakuin kalau aku bangkit lagi ya, kalau aku maju lagi gitu. Dan akhirnya aku say yes again. Oke Tuhan, aku sadar bahwa Tuhan pernah menempatkan aku di dunia entertainment pasti dengan tujuan tertentu, dengan platform tertentu. Jadi aku masuk lagi, aku balik lagi untuk take my space, untuk bagiin cinta Tuhan, bagiin kebaikan Tuhan gitu. Dan mungkin tadi Pastor bilang kok bisa ya stresnya seperti terlihat hilang. Aku ngerasa aku nggak tahu lagi harus gimana selain berserah sama Tuhan gitu. Mungkin sebelumnya ada bagian dari hidup aku mungkin terlalu bergantung sama suamiku. Sebagai suami, sebagai pendeta, aku banyak bergantung sama dia gitu. Dan pas Radit dipanggil, aku sangat digodok sama Tuhan, sangat diajarin gimana berserah dan bergantung 100% gitu. Dan Tuhan membuktikan kehadirannya, Tuhan membuktikan cintanya. Jadi kayaknya sekarang aku sangat merasa aman. Walaupun masalah keluarga belum selesai, banyak pengeluaran, banyak hal yang harus dilakukan, terus juga harus memimpin di gereja juga, tapi aku sangat merasa aman karena aku yakin Tuhan gak ninggalin aku. Iya, itu salah satu poin bagus, yaitu ketergantungan kita dengan suami itu benar-benar disingkirkan untuk kita bergantung kepada Tuhan. Itu juga yang tak alamin juga, karena Tuhan mau kita itu pusatnya hanya ke Tuhan. Dan itu, nah kalau kita bisa mengambil sesuatu yang bagus dari Tuhan, itu akhirnya kita mulai tanpa berasa iman kita mulai pindah dari yang kemarin seperti itu, mulai meningkat ke iman yang berikutnya. Dan itu step yang bagus sekali buat kita. Kalau kita belum ke situ, memang sepertinya kita masih bergantung dengan masa lalu terus. Dan kita tidak bisa bergantung pada Tuhan. Ya. Nah,
Berarti sekarang kamu main film atau apa yang kamu kerjain? Masih di social media, masih melakukan kemarin juga habis selesai syuting film layar lebar, terus syuting serial juga, jadi udah mulai aktif syuting Aktif di lagi, situ. tapi tetap pilih-pilih yang supaya waktunya nggak terlalu tersita banyak kan. Jadi masuk di situ lagi, terus di social media juga udah mulai aktif lagi. Aku suka aja sih, maksudnya sharing. Mungkin aku bukan seperti Radit yang mungkin sosial medianya isinya ngomongin ayat, ngomongin segala macam. Aku tipe orang yang aku bagiin cintanya Tuhan lewat keseharian aku, lewat keadaannya Ziona yang against all odds ya. Kemarin waktu Ziona hari pertama masuk sekolah itu aku kayak wah, Ziona udah sekolah. Yang dulu kita pikir dengan penyakit langkanya dia mungkin nggak akan pernah berjalan, mungkin akan pakai kursi roda, mungkin akan bla bla bla, tapi dia berjalan, dia bisa nyanyi, dia masuk sekolah. Jadi Itu pakai sepatu khusus. pakai sepatu khusus. Dia dengan sepatu khusus itu dia sudah tanpa bantuan lagi. Dia Ya, bisa berjalan. Sudah puji jalan, Tuhan. manjat-manjat, masih lari kecil, lari pelan-pelan gitu. Tapi Terus ya itu, sekolahnya sekolah khusus atau sekolahnya atau sekolah khusus untuk sekolah khusus? special needs. Oh, Tapi oke. di situ dia bisa bersosialisasi, Iya, punya punya teman, belajar mengikuti aturan, Iya, iya, aturan betul. dalam sekolah. Kalau enggak nanti dipikir mamaku bawel kayak gitu. Tapi kalau ada gurunya kan ngajarin Iya, beberapa iya. ya tentang Ada aturan. otoritas yang lain nih. Iya. Nah, siapa yang banyak berperan di waktu kamu mulai ngalami pemulihan hati itu? Yang banyak berperan adalah my family, mama, papa, sama my teman-teman gereja, my pastoral team. Sama ada beberapa kakak mentor juga yang berusaha mengarahkan emosi-emosi aku itu, yang menyarankan untuk journaling. Tapi aku benar-benar mendapatkan teman-teman di gereja itu, ada sekumpulan tim pastoral aku, mereka benar-benar jadi tempat yang aman untuk aku cerita semua emosi aku. Jadi sekarang Joanna ini sudah ditahbiskan jadi pendeta. Puji Ya, jadi Tuhan pastor. sudah. Sekarang bisa ngomong happy. Waktu mengambil keputusan untuk aku mau, itu lumayan. Struggle Pastor. juga. Struggle. Apa yang kamu strugglein? Karena aku gak menyangka aku akan menjadi seorang pendeta. Aku selama ini berpikir Radit aja yang pendeta. Aku jadi istrimu, aku jadi penolongmu. Aku mendukung, dukung aku sepenuhnya. mendoakan gitu Kamu kan. aja, Tapi aku aku tidak. istrimu. Benar-benar. Aku mungkin masuk di misalkan kayak perkumpulan wanitanya, terus anak-anak sekolah minggu. Itu yang aku pikir gitu. Jadi waktu awalnya aku nggak nyangka. Aku nggak pernah terpikirkan dalam mimpiku seorang Joanna Alexandra akan ditabiskan jadi pendeta gitu. Cuman aku juga nggak tahu kenapa, tapi ada beberapa momen kayak aku mikir berdoa, tanya Tuhan, tanya mentor, masa iya sih? Tapi one day aku mendapatkan conviction itu sih bahwa nggak tahu ya, kayak ada perasaan bahwa Tuhan yang akan memampukan gitu. Aku bukan Raditya Oloan, aku bukan orang yang outspoken, yang seperti dia, yang ekstrovert. Aku bener-bener orang yang berbeda. Tapi Tuhan bilang, udah jalan aja, aku yang mampuin gitu. Jadi waktu ibadah pentabisan aku kayak nggak berhenti nangis, ya ampun Tuhan, apa ini yang akan terjadi? Tapi angkat tangan, terserah Tuhan. Dan yang penting adalah teman-teman pastoral yang ada di gereja itu nerima kamu apa adanya. Iya. Ya inilah aku bukan Raditya, aku ini adalah ya ini Joanna. Iya. Nah itu sangat penting buat saya juga, saya membutuhkan itu. Jadi orang tidak menuntut kita, ya kita bisa bertindak seperti ya inilah kita tanpa orang menuntut kita, dan itu satu blessing yang luar biasa loh buat kamu. Ya. Ya. Bersyukur banget. Banyak gereja
mengharapkan penggantinya ini adalah seperti yang sebelumnya. Dan itu hal yang tidak mudah. Tapi aku bersyukur di tempat kamu bisa ya menerima kamu apa adanya. Dan itu yang membuat kamu nyaman. Sehingga kamu menjadi Joanna yang sebenarnya. Bukan Joanna yang seperti Raditya. Ya. Dan itu hal yang bagus. Apa yang kamu khotbahkan pertama kali? Waktu itu aku ingat banget Radit kan meninggal bulan Mei ya. Lalu aku ditahbiskan itu bulan September. Lumayan cepet kan? Iya, cepet tuh. Terus aku khotbah pertama aku lupa mungkin antara Oktober November gitu. Dan judulnya waktu itu judul khotbahnya adalah Follow Me. Dan aku bagiin mengenai barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku dia tidak dapat menjadi muridku. Jadi ya aku bagiin tentang itu sih sambil menangis-nangis juga tetap. Karena waktu aku naik ke atas panggung itu dan oke, sebelumnya mungkin udah pernah kesaksian, pernah doa, pernah segala macam, tapi saat kita masuk ke tempat itu dan ada pikiran, aduh aku menggantikan Radit, aduh aku jadi pendeta, itu memang jujur sedikit ada beban, tapi aku bersyukur sih I took that step of faith gitu. Aku sangat diubahkan Tuhan lewat proses itu sendiri. Dan proses itu mahal. Karena itu pengalaman kita dengan Tuhan. Iya. Dan itu yang satu yang aku belajar, memang kita mesti jadi diri kita sendiri. Kita tidak bisa niru siapa-siapa. Cara kita bicara dengan jemaat, ya itulah kamu. Gitu. Kamu membagikan apa yang kamu alami. Orang lain yang tidak pernah mikul salib seperti itu, suruh khotbah tentang pikul salib tidak akan bisa. Tapi kamu khotbahkan apa yang kamu alami dan itu memberkati jemaat. Amin, Ya. amin. Jadi terus apa yang sekarang kamu lakukan di gereja setelah sepeninggal Radit ini? Jadi sekarang aku sudah menggantikan dia di posisi gembala. Terus memimpin pastor dengan bersama dengan tim pastoral. Aku juga ada 2 associate pastor juga yang memang partnernya Radit sebelumnya dan mereka sangat mendukung bukan hanya mendukung tapi memang semangat untuk berjalan bareng-bareng di musim yang baru ini gitu kan. Di gereja khotbah terus memimpin meeting begitulah. Kamu bisa bagi waktu itu dengan kamu kegiatan kamu di media sosial, kamu bermain film lagi. Bisa bagi waktu. Sejauh ini banyak bala bantuan memang. Anak-anak sekolah juga, Mas. Ternyata bisa. Ternyata bisa. Aku tinggal sebelahan sama mama papa juga. Jadi kadang-kadang mereka, bukan kadang-kadang mereka memang masih terus ngebantu aku juga dalam doa juga bantu dan juga support. Terus juga kalau urusan pekerjaan ya aku memprioritaskan anak-anak aku tentunya. Jadi ambil kerjaan juga yang misal mau syuting film jangan yang peran utama gitu kan. Jadi bisa dibagi waktunya. Wah, luar biasa. Tuhan kasih hikmat. Iya, karena tidak mudah seorang yang masih muda. Kamu umur berapa sekarang? Sekarang 36. 36 masih muda sekali. Muda. Tapi ngerti memang perjalanan hidup kita itulah yang bisa menjadi kesaksian. Orang kan lihat, orang pengen ngerti bagaimana seorang Joanna itu melewati masa sulit dalam hidupnya. Karena setiap orang pasti nanti akan melewati satu masa yang sulit. Nah, kalau kita bisa berbagi kepada orang lain begitu ya. Suatu ketika seseorang yang mengalami masa sulit itu mesti melewati lembah, dia akan ingat kesaksian yang kamu sampaikan. Orang akan ingat bahwa oh ya ini saatnya aku pikul salib. Dia akan kuat karena ngerti dia ini sedang ngapain sih. Ya. Jadi oh ya kemarin ya itu memang harus kita perasaan itu jangan disimpan. Itu salah satu hal yang aku belajar di situ. Karena kalau emosi itu dipendam ya itu nanti meledakannya besar. Lebih baik kita tumpahkan ke jurnal itu betul. Ya. Kalau atau ke orang-orang yang bisa kita percaya. Ya. Kalau aku istilahnya surat cinta. Oh. Benar, aku bisa keluarkan emosiku
kemarahanku aku tulis di situ. Aku bisa maki-maki orang, aku tulis di situ. Tapi di tengah-tengah aku mulai ngelihat, kok aku ngelihat ada Tuhan ya di situ ya. Sampai akhirnya di akhir surat itu aku bisa ngelihat Tuhan itu baik. Nah itu sampai jadi akhirnya aku lega, rilis. Nah itu juga aku yang belajar kayak begitu. Ternyata itu menolong ya, menolong aku juga dan menolong kamu juga untuk menulis itu adalah satu hal yang baik. Apa yang kamu ingin sampaikan lagi supaya orang-orang yang mengalami sedang masa kesulitan itu dia akan ngerti bahwa di dalam lembah itulah ternyata ada mutiara-mutiara yang indah yang kita bisa dapatkan di situ. Semua orang pasti akan mengalami proses ya. Kalau kita mau kabur dari proses yang tahun ini ya pasti akan ada proses berikutnya dan pasti nggak pernah berhenti prosesnya gitu. Yang aku belajar dari kepergian suami aku adalah bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita gitu. Amen. Bahkan yang tadi aku bilang saat kita lagi marah sama Tuhan pun Tuhan gak yang kayak ih kok kamu marah sih sama aku terus ngambek Tuhan kan bukan seperti itu. Dia tetap menunggu, dia tetap memeluk, dia tetap menuntun gitu. Bahkan di momen-momen kita membenci Tuhan gitu. Itu yang aku belajar bahwa Tuhan gak tersinggung sama emosi kita, sama emosi aku. Dan saat aku, karena kan biasanya ada stigma ya, oh kalau orang Kristen tuh nggak boleh kecewa atau nggak boleh marah, nggak boleh tuh. Ya memang bukan yang nggak boleh ya, tapi kita harus bisa bangkit dari situ kan. Nah, gimana caranya bangkit? Gimana caranya ya menerima bahwa memang kita butuh Tuhan. Semarah-marahnya aku sama Tuhan, aku tetap butuh Dia. Jadi there's nowhere else to go. Percaya bahwa Tuhan nggak pernah ninggalin kita dan Tuhan yang juga akan menuntun kita keluar dari lembah. Aku mau kasih ini salah satu ayat yang bikin aku gak bisa lari dari Tuhan, dari Mazmur 139, Pastor. Ayat 1 sampai 8. Dibilang seperti ini, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ini ayat 78 sih bikin aku dibilang, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jadi aku belajar kita nggak akan pernah bisa lari dari kasihnya Tuhan, dari panggilannya Tuhan. Jadi terus jalanin prosesnya dan percaya kalau kita mampu karena Tuhan yang mampukan. Hari ini saya minta Juana berdoa. Mungkin ada pendengar dari podium ini yang sedang mengalami masa sedang di bawah. Bagaimana mereka mesti tahu bahwa mereka harus melewati masa lembah ini supaya mereka bangkit untuk naik kembali. Yes, Kita doa sama-sama ya. Joanna, yuk doa. Thank you. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk cinta-Mu yang tak terbatas. Terima kasih karena darah Tuhan Yesus yang sudah menebus kami semua. Tuhan, aku hari ini mau berdoa buat sahabat-sahabatku, anak-anak Tuhan yang mungkin lagi terpuruk, yang lagi gak mengerti harus berbuat apa. Tuhan, sama seperti Tuhan menemuiku di tempat terendah aku percaya Tuhan juga akan menemui sahabat-sahabatku ini di tempat terendah mereka. Saat mereka ada di momen mereka berpikir gak mungkin Tuhan ada di sini, disitulah Tuhan pasti akan menunjukkan cinta-Mu dan menunjukkan pertolongan-Mu. So Lord, I ask
for your wisdom, I ask for your peace untuk menyelimuti kami semua. Kami yang lagi merasa marah, kami yang lagi merasa gak berdaya, kami yang lagi merasa gak punya arah. Aku minta supaya cintamu terus membalut kami dan terus menuntun kami untuk bisa bangkit. Terima kasih Tuhan, aku percaya bersama Tuhan gak ada yang mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Jadi hari ini kita mendengar bagaimana perjuangan seseorang yang sedang masuk di dalam lembah bayang-bayang maut. Tidak mudah seperti yang diceritakan. Ya, karena pengalaman itu adalah sesuatu yang kita alami bersama dengan Tuhan. Tapi saya percaya seperti Joanna tadi sampaikan bahwa Tuhan itu ada menyertai kita. Kasih-Nya itu ada dalam hidup kita. Itu yang membuat kita akhirnya kita bisa naik ke atas kembali untuk bangkit. Kita akan bertemu di dalam podium yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah menyaksikan Podium Podcast Holy Stadium bersama Pastor Tina Agung Purnomo. Hidup yang diubahkan akan mengubahkan hidup orang lain. Silahkan like, comment, and share bila Anda diberkati dengan tayangan ini. Dan subscribe untuk update video terbaru. Sampai jumpa di podium selanjutnya.